Mahapatih Gajah Mada melarikan diri karena diburu tentara Majapahit dan akhirnya mencapai moksa. Yuk kita ungkap terkait apakah benar Mahapatih Gajah Mada melarikan diri dan diburu oleh tentara Majapahit. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman pun berada, sehat selalu, tadastu awigedamastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat, dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui terkait kisah akhir Gajah Mada. Apakah benar Gajah Mada mencapai moksa? Semeton sahabatku, di video sebelumnya sudah pernah diulas terkait Mahapatih Gajah Mada. Semeton sahabatku, kegagalan pernikahan Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi ini menjadikan petaka. Patih Amangkubumi Gajah Mada pun dituduh sebagai biang keladi kegagalan pernikahan dengan putri Raja Sunda itu. Alhasil, beberapa petinggi kerajaan Majapahit menyalahkan upaya Gajah Mada yang nekat memolitisasi pernikahan yang sebenarnya dilandasi rasa cinta Hayam Wuruk itu. Karena terkait kenapa Gajah Mada menggagalkan pernikahan Raja Hayam Wuruk, ini adalah tak lain dari misi Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara dan semua harus ditaklukkan di bawah panji Majapahit. Nah sahabatku, Gajah Mada pun jadi bulan-bulanan petinggi kerajaan Majapahit yang menyalahkan Mahapatih Gajah Mada. Mereka pun mencari keberadaan Gajah Mada di kediamannya dengan mengerahkan banyak pasukan kala itu. Dikutip dari buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati, Raja Wengker yang didukung oleh Raja Koripan mengepung rumah Gajah Mada dengan mengerahkan bala tentaranya. Dan di rumah Gajah Mada tak ada satupun yang berani keluar. Bahkan diceritakan istri Gajah Mada dikisahkan sampai gemetar ketakutan mendengar sorak bala tentara yang mengepung rumahnya. Dia membujuk suaminya Gajah Mada untuk menyerahkan diri. Namun permintaan itu tak diterima oleh Gajah Mada. Alhasil, bala tentara tersebut kian makin beringas. Mereka merusak pagar pekarangan dan masuk halaman rumah. Maka saat itu juga Patih Gajah Mada yang menggunakan celana geringsing berselubung kain putih bersabuk atramaksi berdiri di tengah halaman dan bersemedi. Seketika itu Gajah Mada yang dikenal karena kesaktiannya akhirnya menghilang. Dan di sini dikisahkan jiwa raganya pulang ke Wisnu Loka. Seisi rumah pun bercucuran air mata, terutama sang istri. Seluruh bala tentara itu akhirnya masuk rumah menemui istri Gajah Mada, Nyi Patih. Para tentara dengan keris terhunus siap membunuh Gajah Mada dan mencarinya di dalam rumah. Namun karena tidak ditemukan Gajah Mada di dalam rumah, bala tentara di bawah pimpinan Raja Wengker ini mencuri seluruh harta benda Gajah Mada hingga habis. Beberapa orang tentara berusaha mencari keberadaan Gajah Mada di seluruh penjuru rumah, termasuk di halaman pekarangan. Sementara itu sang istri akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di tempat yang sunyi. Nah semeton sahabatku, konon diceritakan dan perlu kita ketahui, saat bersembunyi inilah sang istri Gajah Mada bertemu dengan seorang pria yang bagus rupanya, dan di sini mirip dengan Gajah Mada lantaran tingkah lakunya menyerupai suaminya Gajah Mada. Pria ini menjawab bahwa dia melarikan diri dari Majapahit karena orang-orang sedang marah. Dari sinilah istri Gajah Mada mengenali bahwa laki-laki yang ditemuinya itu merupakan suaminya, Gajah Mada.
istri Gajah Mada mengenal kembali suaminya yang telah hilang. Tapi setelah beberapa saat berkumpul kembali dengan Gajah Mada, akhirnya Gajah Mada kembali menghilang. Di sini Nyi Pati, istri Gajah Mada, akhirnya segera berdandan, berlangir, rambutnya diberi minyak lungsir putih, berselubung kain putih, bersiap untuk mati bela. Akhirnya ia menusukkan sebuah keris ke dadanya, menembus jantung. Inilah kesetiaan Nyi Pati terlihat sampai akhir hayatnya yang telah menemani Mahapati Gajah Mada. Nah sahabatku, sementara Gajah Mada yang dikisahkan telah mengetahui kematian istrinya, akhirnya pergi mengembara jauh. Diceritakan Gajah Mada mengembara dari kampung ke kampung untuk mencari keselamatan diri dan kemarahan keluarganya. Gajah Mada pun dikisahkan dalam kekawin negara Kertagama pada tahun Saka 1281 atau 1359 Masehi menuju wilayah Lumajang. Dia pun menarik dirinya dari kehidupan dan keramaian duniawi. Gajah Mada di sini memilih bertapa yang bertempat di Mada Karipura yang terletak di pedalaman Probolinggo Selatan yang berada di daerah kaki pegunungan Bromo Semeru. Disinilah akhir dari kisah kehidupan Gajah Mada yang diduga melakukan moksa. Moksa merupakan pengembalian tubuh jiwa raga kembali menyatu dengan Sang Pencipta Brahman. Nah semeton sahabatku, inilah terkait kisah Gajah Mada yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat menjadi tauladan buat kita semua. Nah semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan tetaplah selalu pada jalur sana Tanah Dharma. Salam Cahaya Dharma.